Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Dongfang Changming menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya berkedip-kedip seperti binatang buas, menatap Chen Nan sejenak, meskipun ia telah terluka parah oleh pisau sihir ke-9 ini, tetapi sihirnya yang tegar membuatnya melonjak. Niat perang yang tak terbatas. Pada saat ini, Li Ruolan, yang matanya tertutup, dengan cepat bergegas mendekat untuk membuktikan Xuan Gong, dia bahkan ingin mengambil inisiatif untuk mengambil pisau ajaib ke-10 Chen Nan. Pada saat yang sama, Mengker juga mengendalikan platform Yulian untuk menyelam, dan dengan Changming Timur, Li Ruolan ke Chenan. Apa yang salah dengan kalian? Jika tidak, mari kita mundur, dunia ini sangat besar, kita ingin pergi, sama sekali tidak ada yang bisa menghentikannya. Zijin Shenlong menemukan bahwa Chen Nan semakin salah dan mulai membujuknya untuk pergi dari sini. Chen Nan menggelengkan kepalanya, dan dia tahu bahwa pisau ke-10 yang dibentuk oleh kondensasi sulit untuk ditarik sama sekali, dan dia harus mencabutnya. Melihat 3 tuan berdiri dalam barisan, pikirannya dipenuhi dengan peperangan yang tak terbatas, dan satu orang bertarung melawan 3 pemuda paling kuat di dunia, membuat darahnya yang berperang perlahan-lahan mendidih. Ayo mati dari hidup dan mati, pedang ke-10 dari 7 pedang sihir melawan langit. Setelah berteriak dengan keras, Chen Nan menyapu pasukan ke-10 dengan pedang ke-10, dan pedang setinggi 10 kaki menyapu 3 tuan seperti petir hitam besar. 7 pedang iblis surgawi sejati, 1 pedang yang lebih kuat dari 1 pedang, keadaan Chen Nan sekarang agak salah. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan aslinya, kekuatan 10 pedang tidak kurang dari urutan ke-6. Ledakan. Gelombang zengang yang tak terbatas, seperti ombak yang mengamuk dari laut yang mengamuk, langsung mengalahkan 3 tuan. Ketiga pria dari Is Changming, Li Ruolan, dan Mengkir semuanya meledak hingga jarak ratusan kaki. Sekaligus muntah darah. Di kejauhan, anak-anak Du Family dan Li Family terperangah, Chen Nan sendiri melukai 3 tuan terkuat pria paling kuat saat ini. Ini benar-benar mengerikan. Namun, Chen Nan juga memuntahkan darah di mulut besar, dan dia merasa pisau ajaib itu agak di luar kendali. Pada saat ini, dia sangat lemah, dan sebagian besar energi hidupnya ditarik. Jika dia memotong pisau ke-11 lagi, energi hidupnya sendiri akan sepenuhnya ditarik keluar dari tubuh. Keberuntungan yang menyelamatkan jiwa tidak diketahui. Melihat bahwa ada semburan cahaya lain di tangan kanannya, hati Chen Nan yang awalnya tidak sabar perlahan menjadi tenang. Dia berangsur-angsur menyadari bahwa inti dari pisau ajaib itu sulit dikendalikan. Hal yang sangat mengerikan tentang 7 pedang sihir langit adalah momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Arti sebenarnya dari sihir adalah untuk menghancurkan kapal dan menenggelamkan kapal, memotong jalan belakang, maju dan tetap mati. Hari ini dia terlalu khawatir, dan menyimpang dari esensi 7 sihir pedang terhadap langit, sehingga dia tidak bisa menerimanya sekarang. Sekarang dia menemukan kuncinya, tetapi sudah terlambat dan pisau ajaib ke-11 terbentuk di tangan kanannya. Chen Nan berkata dengan senyum pahit, terakhir kali aku mengajar Du Hao dengan esensi dari 7 pedang setan, aku tidak berharap bahwa aku telah membuat kesalahan yang sama kali ini. Mungkinkah aku akan mati di tanganku? 3 tuan di kejauhan merasakan situasi mengerikan Chen Nan dalam-dalam. Mereka tahu bahwa keadaan Chen Nan saat ini benar-benar tidak normal. Itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh satu orang. Ketiga pria itu meningkatkan keterampilan mereka hingga batas dan siap untuk bertemu Chen Nan. Pedang ajaib berikutnya. Namun, pada saat ini, Chen Nan merasakan demam di jari tengah kanannya, dan dia melompat dalam hatinya, di mana, bukankah itu dunia batinnya? Benih luar angkasa yang telah datang dan pergi ada di sana. Chen Nan bergerak dalam hatinya, memusatkan semua energinya, dan mencoba yang terbaik untuk menjelajahi dunia batin. Pemandangan itu tiba-tiba berubah, dan pengetahuan rohaninya dengan lancar memasuki dunia batinnya. Terlepas dari pasir halus di satu tempat, sisanya adalah zona kacau yang kabur. Namun, pada saat ini ada gelombang fluktuasi yang tidak biasa di dunia kecil ini, dan seluruh ruang seperti riak. Chen Nan merasa dengan hatinya dan menemukan bahwa ada kekuatan aneh yang mengalir ke dunia kecil ini. Ini, dia tidak percaya mencari sumber fluktuasi. Dia tidak menemukan sumber, tetapi dia merasakan napas yang akrab. Kekuatan fluktuasi ternyata menjadi energi hidupnya. Apakah itu kekuatan kehidupan yang telah diretasnya? Atau apakah energi yang terkandung dalam pedang ke-11 dari 7 pedang sihir terhadap langit diserap oleh dunia batinnya? Apakah itu yang pertama atau yang terakhir? Satu hal yang pasti, dunia batinnya tampaknya berkomunikasi dengan dunia luar, bukan lagi dunia kecil yang tertutup. Chen Nan sangat bersemangat, dan Nei Tiandi membuat terobosan. Ini adalah modal terbesarnya di masa depan. Dengan kilasan pemandangan, kesadarannya surut, dan dia merasakannya dengan hatinya, dan menemukan bahwa energi kehidupan diserap oleh langit dan bumi batinnya tidak hanya membungkus bagian yang sebelumnya ditarik keluar dari tubuh, tetapi juga membungkus iblis ke-11 yang kondensasi. Bagian dari pisau. Kekhawatiran Chen Nan habis. Setelah dunia batin dan dunia luar terhubung, ia perlu menyerap ekspansi vitalitas dunia yang tak berujung. Tentu saja, jika pembudidaya menyediakan pasokan vitalitasnya sendiri, maka laju pertumbuhannya akan lebih cepat. Sekarang energi hidupnya benar-benar mengalir ke dunia batinnya, ia tidak perlu khawatir tentang masalah kematian, ia dapat menarik bagian energi hidupnya itu dari dunia batin. Setelah langit dan bumi bagian dalam Chen Nan berkomunikasi dengan dunia luar, pedang ke-11 dari 7 pedang sihir yang mengancam hidupnya perlahan-lahan meredup.
Semua energi kehidupan diserap ke langit dan bumi bagian dalam, dan pada saat yang sama mengalir ke bagian-bagian tubuhnya. Sekarang Chen Nan sangat lemah, lagi pula, sebagian besar energi hidupnya telah mengalir ke dunia kecil itu, dan ia hanya memiliki sedikit yang tersisa di tubuhnya. Sekarang dia tidak begitu nyaman dengan kontrol dunia kecil, dan sulit baginya untuk memulihkan energi kehidupan itu ke dalam tubuhnya. Dia sekarang membutuhkan tempat yang tenang untuk mempelajari keadaan dirinya dan dunia kecil. Chen Nan melambai lemah pada Zijin Shenlong, dan naga bajingan itu segera mengerti apa yang dia maksud. Dia dengan cepat bergegas ke sisi dekatnya, dan Chen Nan melompat satu persatu. Kemana harus pergi? Li Ruolan sudah membuka matanya, dan melihat bahwa satu orang dan satu naga ingin pergi. Dia menginjak pedang terbang dan pergi seperti kilat. Mengker mengendalikan platform Lotus Giok, seperti Prilingbo, yang tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi juga dikejar. Namun, tidak peduli seberapa cepat kedua wanita itu, tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan dengan kecepatan terbang naga. Oh, dua naga kecil, jangan saling memberikan, kirim Long Qianli, dan akhirnya kamu harus mendapatkan sesuatu yang lain. Pertempuran Chen Nan ada di belakang Zijin Shenlong, dan dia mendengar suara tertinggi Li Ruolan dari jauh. Pertempuran generasi muda kaisar di wilayah timur akan diadakan di luar ibu kota kerajaan Jin sebulan kemudian. Apakah kamu berani datang? Petik 2. Zijin Shenlong berangsur-angsur pergi, Chen Nan tidak menjawab kata-kata Li Ruolan, sekarang dia kosong di dalam, dan dia mengantuk saat ini. Isten Changming memandang ke langit, ada keheningan, lalu berbalik dan melangkah pergi. Dalam celah besar di medan perang, Du Hao perlahan-lahan naik, dia menggeram, saya ingin berubah menjadi setan darah, kaisar memukuli untuk mencuci semua rasa malu yang telah saya derita. Zijin Shenlong terbang menembus awan dan menghancurkan kabut, terbang dengan kecepatan tinggi di atas langit. Setengah seperempat jam kemudian, seekor merak besar terbang dari depan dengan cepat, dan seorang gadis yang brilian berdiri di atasnya, dan gaun ungu berkibar karena angin. Gadis itu menatap Zijin Shenlong pada pandangan pertama, wajahnya segera berubah, meneriaki Chen Nan, tapi Chen Nan sebaliknya. Saat ini, Chen Nan agak tertekan. Dia tidak mengenal gadis di Zi, tetapi dia masih menjawab dengan jujur, ya, ini aku, siapa kamu? Itu benar-benar kamu. Wajah gadis itu berubah sangat, matanya penuh kebencian. Dia berkata dengan dingin, aku adalah saudara perempuan Du Hao, Du Ling. Di mana saudaraku? Chen Nan tidak berharap bahwa gadis di depannya sebenarnya adalah saudara perempuan Du Hao. Dia tidak mengatakan apa-apa, Zijin Shenlong sudah berbicara. Du Hao terbunuh oleh kita, dan itu terbagi menjadi 16 paragraf. Sangat bagus untuk membunuh. Oh, apa? Aku tidak percaya itu. Tidak ada yang bisa membunuh saudaraku, biarkan aku, tuan kedua dari keluarga Du muda, coba beratmu. Generasi muda keluarga Du memiliki 8 tuan Du Xuan, Du Tian, Du Hong, Du Huang, dan Du Yu, yang berada di peringkat keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Barat membunuh bersih dalam satu nafas. Belum lama ini, Du Fei peringkat ketiga, karena dia ingin menarik perhatian Mengker, tetapi dipenggal oleh Mengker yang dibudidayakan sebagai dajin. Saat ini, generasi muda keluarga Du hanya Du Hao dan Du Ling, saudara dan saudari sepelatihan. Generasi tua keluarga Du sangat marah, tetapi mereka tidak khawatir. Bagaimanapun, keluarga kuno ini sangat kuat. Bahkan jika generasi tertentu benar-benar hancur, akan sulit untuk mengguncang fondasi mereka. Zijin Shenlong berkata, jika kamu ingin bertarung dengan kami, kamu tidak punya cukup pekerjaan. Abangmu yang mati bukan lawan kita, apalagi kamu. Du Ling pemalu dan marah, dan terus-menerus mendesak burung merak raksasa untuk bergerak maju, tetapi dilahirkan karena takut pada para dewa dan binatang buas, burung merak raksasa itu gemetar dan menolak untuk melangkah maju. Zijin Shenlong tertawa bangga, haha. Naga ini adalah yang terpanjang dari semua roh. Bukankah itu lelucon bahwa kamu membiarkannya menyinggung perasaanku? Rufun Dragon takut akan kecelakaan Chenan dan tidak akan melakukan lebih banyak keterikatan dan lolongan bernyanyi dengan cepat bergegas pergi dari sini. Oh, paman panjang berbalik dan menakuti seekor sapi di sisi jalan. Oh. Paman panjang berbalik 2 kali, Feisha berjalan pergi dan melihat hantu. Oh. Paman panjang berbalik 3 kali, dan airnya pecah. Oh. Paman panjang 4 menengok ke belakang, raja semua iblis ingin melompat dari gedung. Oh, ini adalah naga gantengku yang tak terkalahkan. Aku juga Raja Zijin Dragon. Petik 2. Du Lingnai adalah saudara perempuan Du Hao. Dia juga jenius dalam keluarga Du. Meskipun dia baru berusia 19 tahun, basis budidayanya hanya sedikit berbeda dari Du Hao. Jika bukan karena usianya, berapa usia Du Hao? Dia dianugerahi gelar orang pertama dari generasi muda keluarga Du. Setelah keluarga Du belajar dan mengkonfirmasi kebangkitan karakter legendaris, mereka mulai bersiap untuk mematahkan kutukan keluarga. Tetua keluarga Du memiliki banyak uang, tetapi mereka tidak berharap Chenan mencapai tahap orde kelima dalam waktu singkat. Menyebabkan 5 tuan generasi muda meninggal di barat. Kemudian, Du Hao dikalahkan oleh tangan Chen Nan lagi, yang menyebabkan keluarga Du bergoyang-goyang. Ini adalah tuan muda jenius mereka dari keluarga Du dan bintang harapan bagi keluarga Du. Dia tidak berharap menjadi lawan keluarga Chen. Tepat ketika generasi yang lebih tua dari keluarga Du akan mengambil beberapa tindakan luar biasa, Du Ling, master jenius muda dari keluarga Du, diam-diam meninggalkan keluarga Du. Dia tidak nyaman dengan saudaranya, Hao Du. Pada saat yang sama, gadis berbakat ini sangat arogan dan sombong.
Dia ingin bersaing dengan Li Ruolan, guru jenius keluarga Li, dan ingin melawan musuh mematikan keluarga Chen Nan. Ketika Duling tiba di tempat setelah perang, dia tertegun. Medan perang yang rusak menunjukkan betapa mengerikan perang itu. Bumi yang terfragmentasi lebih mengerikan daripada Tuan Duo yang lebih tua. Terkejut, saudaraku, bagaimana kamu bisa seperti ini? Seru Duling. Dia tidak percaya fakta di depannya, kakaknya agak menakutkan saat ini, kulitnya cerah dan berlumuran darah, dan matanya merah darah, seperti binatang buas yang akan dimakan, bahkan rambut hitam panjang, sekarang juga berubah itu menjadi merah gelap. Anak-anak dari keluarga Du yang menjaga Du Hao gemetar, dan tidak ada yang berani melangkah maju, karena kaki berdarah di kaki Du Hao, mayat yang hancur di mana-mana sangat mengejutkan. Beberapa saat yang lalu, Du Hao menjadi gila, merobek 5 anak dari keluarga Du, menyerap darah mereka dengan panik, menyebabkan situasi yang menyedihkan di depannya. Kakak, kamu di sini. Du Hao menyeringai dan berkata, apakah kamu terkejut dan kecewa melihat saudaramu seperti ini? Kakakku sangat tidak kompeten, dan dia bukan lagi seorang jenius yang tak terkalahkan. Terakhir kali dia dikalahkan oleh Chen Nan, ini saya dengan mudah dikalahkan oleh Isten Changming lagi dan lagi, saya sia-sia. Petik 2. Tidak, kakakku akan selalu menjadi yang terkuat di hatiku. Duling berkata dengan cemas, dan dengan cepat bergegas ke sisi Du Hao, mengangkatnya dari mayat yang berdarah. Haha, Du Hao tertawa sedih, dan berkata setelah lama, kakak, aku benar-benar kehilangan mereka, sekarang aku benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Jenius, dilahirkan bodoh. Saudaraku, jangan menjadi sombong. Keduanya adalah monster. Mereka seharusnya adalah elit dari 10.000 tahun yang lalu. Mereka bukan orang-orang di zaman ini. Bukanlah rasa malu kehilangan 2 orang seperti itu dengan kekuatan besar. Bergembiralah. Duling cemas ketika dia melihat penampilan Du Hao. Tenang kakakku, aku tidak bisa mati, dan aku tidak akan berdaya karena ini, aku ingin memulai lagi. Omong-omong, mata Du Hao meledak menjadi 2 darah, dan ekspresinya sangat mengerikan. Duling Jilingling bergidik, dia menggigil, saudaraku, kau memperbaiki mantra setan darah. Ya, aku ingin meninggalkan Suan Gong keluarga Chen, aku ingin melatih keterampilan sihir keluarga Du sendiri. Tidak, saudaraku, jangan pernah berlatih mantra iblis darah, kamu akan memulai jalan yang tidak bisa kembali. Du Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada cara untuk melatih keterampilan mendalam keluarga Chen. Saya tidak bisa membalikkannya, saya tidak bisa berlatih bab berikutnya. Dengan cara ini, saya selalu memiliki beberapa hambatan psikologis. Hambatan sihir sulit untuk dihilangkan. Saingan yang serupa, saya selalu tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang, dan Si Wei jelas tidak lebih buruk dari lawannya, tetapi saya tidak bisa saling mengalahkan. Taktik keluarga Suan Gong sekarang menjadi kendala iblis saya. Pelajari sihir tabuh kita sendiri. Petik 2. Duling mengerti bahwa kakaknya dipuji sebagai jenius sejak kecil, dan sekarang dia adalah orang yang mengejar kesempurnaan. Sekarang dia menemukan bahwa dia tidak bisa membalikkan Suan Gong sama sekali, dan sulit untuk mempraktikkan resep keluarga Chen Suan Gong berikutnya. Dalam analisis akhir, bukan karena praktik kultivasinya lebih rendah daripada yang lain, tetapi ia sendiri gagal sebelum pertempuran. Tentu saja, dalam analisis akhir, akar penyebab penghalang sihir adalah Chen Nan. Karena Chen Nan berhasil membalikkan Suan Gong, dan berbagai kekuatan supernatural yang dibudidayakan Chen Nan membuktikan kepadanya bahwa Suan Gong memiliki bab berikutnya. Duling tampak khawatir dan berkata dengan cemas, saudaraku, jangan melakukan hal-hal bodoh. Meskipun mantra setan darah sangat kuat dan misterius, itu terlalu berbahaya. Mungkin berubah menjadi iblis dan tersesat pada akhirnya. Alam, bukankah nenek moyang yang menciptakan latihan ini pada akhirnya berubah menjadi genangan nanah dan mati? Anda tidak boleh impulsif. Petik 2. Du Hao tertawa dan berkata, sudah terlambat. Saya telah mengubah ki benar emas tertinggi keluarga Chen menjadi darah iblis ki. Anda tahu, begitu Anda memasuki dunia iblis darah, Anda tidak dapat melarikan diri dari lautan darah seumur hidup. Petik 2. Ah, bagaimana bisa seperti ini, saya telah lama menemukan kesalahan. Ketika Anda melihat setan darah Dava beberapa waktu yang lalu, saya merasa ada sesuatu yang salah. Anda mengatakan itu hanya referensi, tetapi pada akhirnya Anda benar-benar harus berlatih setan darah yang lebih dalam serius. Saya menyalahkan saya karena tidak menghentikan Anda sebelumnya. Duling menangis cemas. Jangan salahkan adikmu, bagaimana ini bisa menyalahkanmu? Aku benar-benar tidak punya cara untuk menjadi yang terkuat di dunia, aku hanya bisa mengambil langkah ini. Namun, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan pernah seperti tahun itu. Para leluhur umumnya berubah menjadi darah nanah. Mantra iblis darah adalah keterampilan sihir tertinggi. Hanya lapisan terakhir dari mentalitas yang memiliki beberapa masalah. Kultivasi tidak dekat dengan ranah 7 tingkat. Saya tidak akan menyentuh ladang ranjau, tetapi saya percaya bahwa pada akhirnya saya akan dapat menyempurnakannya. Saya dan leluhurnya adalah orang yang sama. Kita semua adalah orang yang mengejar kesempurnaan. Kita semua ingin menciptakan praktik yang benar-benar milik keluarga Du. Apa yang belum dia lakukan, saya akan ambil alih, dan itu akan berhasil. Petik 2. Duling dan Du Hao memiliki hubungan yang sangat dalam, dan dia tahu bahwa dia tidak dapat menyelamatkan apapun, karena pecahan di tanah telah menunjukkan bahwa Du Hao telah menyerap esensi darah dari para praktisi seni bela diri. Terikat oleh lautan darah.
Dia menangis diam-diam. Du Hao berteriak ke surga dan berkata, suatu hari, aku akan membiarkan seluruh dunia budidaya tanah timur gemetar di kakiku. Kemudian dia perlahan-lahan menenangkan dan menepuk bahu Duling, berkata, saudaraku saya ingin memberi Anda hadiah yang berharga. Petik 2. Apa? Duling terisak. Brother masih mempertahankan sepertiga dari Supreme Gold True Energy. Saya ingin sepertiga dari skill ini diberikan kepada Anda. Anda tidak lebih lemah dari saya di masa kejayaan, jika Anda menambahkan bagian dari skill ini, percayalah. Bahkan jika mereka tidak bisa benar-benar tak terkalahkan, mereka tidak akan kalah dari siapapun. Petik 2. Tidak, itu adalah hasil kerja keras saudaraku. Aku tidak ingin keahlian kakakku. Duling menolak dengan tegas. Gadis bodoh, sepertiga keterampilan ini, benar-benar tidak ada cara bagi kakak lelaki untuk mengubah mereka menjadi setan darah Ki. Hanya bisa menjadi momok untuk tetap tinggal di kakak lelaki. Lebih baik memberikannya kepada Anda sekarang. Dan, jangan khawatir kami adalah saudara dan saudari. Plastid adalah yang terdekat. Metode kultivasi persis sama. Setelah Anda mendapatkan bagian dari keterampilan ini, Anda tidak akan memiliki penolakan sedikit pun dan tidak akan membelenggu entry masa depan Anda. Petik 2. Saudaraku, apa yang kamu lakukan sekarang? Mata Duling menangis. Jangan khawatir, mantra setan darah adalah metode latihan tercepat di dunia. Selama esensi darah pembudidaya seni bela diri tersedia untuk saya serap, saya tidak akan bisa melampaui keadaan kejayaan dalam waktu yang lama. Jangan menangis, setelah mengirim saya kembali ke keluarga saya dan memberikan kredit kepada Anda, saya akan segera mundur. Petik 2. Du Hao memiliki sisi setan, tetapi ketika menghadapi saudara perempuannya, ia juga memiliki sisi yang sangat manusiawi. Konsumsi energi kehidupan Chenan terlalu besar, dan tubuhnya sangat kosong. Dia secara bertahap tidak bisa mendukungnya di belakang Zijin Shenlong, dan perlahan-lahan jatuh di belakang naga luas. Ketika dia bangun lagi, dia mencium aroma yang samar, dan mendengar suara burung bernyanyi dengan lembut. Dia perlahan membuka matanya dan menyadari dia sedang berbaring di ranjang bambu. Ini adalah rumah kecil yang bersih dan rapi, meja kayu dan kursi rotan bersih. Ada deretan buku di atas meja, dan pemiliknya adalah orang yang suka membaca. Ini mungkin pemiliknya, belajar. Pada saat ini, bau ramuan obat masuk ke hidungnya. Chen Nan berbalik dan melihat keluar jendela. Pemandangan yang muncul di matanya sangat indah. Ada hutan bambu dan sungai di kejauhan, dan padang rumput bunga harum di kejauhan. Tiba-tiba, Chen Nan membeku, dan dia bahkan melihat seorang kenalan. Wajah King Xiu masih sama seperti sebelumnya, dengan sentuhan cahaya, kedamaian dan ketenangan yang tiada banding, yang tidak berubah sama sekali. Sosok King Li sedikit tipis dan sedikit lemah, dia berhati-hati di depan kompor di rumah sakit. Rebus obatnya, dan aroma ramuan itu berasal dari sana. Pria ini ternyata Naran Ruoshui yang tidak mendengar berita apapun selama lebih dari setahun. Adegan masa lalu melayang ke jantung Chen Nan. Istana Kekaisaran Kerajaan Chu melakukan perang melawan Ksatria Naga dan membungkuk naga. Rumah Sima memiliki upacara pernikahan. Pisau menunjuk langsung ke Kaisar Chu. Semua ini berhubungan dengan wanita di halaman. Dalam lintasan kehidupan, meskipun ada tabrakan yang indah di antara beberapa orang, setelah itu, mereka mungkin seperti dua garis yang saling bersilangan, semakin jauh dan semakin jauh, tanpa persimpangan. Awalnya Chen Nan berpikir bahwa akan sulit untuk melihat Nalan Ruoshui dalam kehidupan ini, berpikir bahwa satu sama lain ditakdirkan untuk menjadi pelintas terburu-buru dalam kehidupan yang lain. Dengan berlalunya waktu, satu sama lain akhirnya akan memudar dalam hati orang lain, tanpa jejak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengannya lagi, tapi, mengingat semuanya di masa lalu, dia merasa sedikit terdiam, dan beberapa kata tidak tahu bagaimana mengatakannya. Chen Nan memandang sosok sibuk di halaman dengan tenang, akhirnya mendorong membuka pintu dan keluar. Ini adalah lembah kecil dengan pemandangan yang indah. Di kejauhan, ada banyak kamelia dan hutan bambu hijau. Berbagai bunga liar dicampur di antaranya. Rumah bambu di Nalan Ruoshui berada dalam pemandangan yang sangat indah, halaman kecil yang dikelilingi oleh bambu dan pagar kayu dipenuhi dengan segala jenis tumbuhan, dan ada juga beberapa bunga eksotis yang indah dan langka. Nalan Ruoshui, yang sedang membuat obat, melihat Chen Nan berjalan keluar dari rumah, dengan senyum tipis di wajahnya, dan bertanya dengan sangat tenang, kamu sudah bangun, kondisi fisikmu tidak terlalu baik. Baiklah, bangun, Chen Nan kembali. Bertemu lagi, keduanya sangat tenang, di permukaan, bahkan sedikit terasing. Namun, Chen Nan bisa merasakan kekhawatiran Nalan Ruoshui tentang kondisi fisiknya, dan Nalan Ruoshui juga bisa merasakan sukacita Chen Nan melihatnya. Terlalu banyak hal telah terjadi di masa lalu, keduanya telah mengalami banyak hal, kegembiraan asli dari reuni tampaknya dalam kesunyian, semuanya terlalu banyak. Nalan Ruoshui masih tenang seperti sebelumnya, tidak terbantahkan dengan dunia, dan wajah cantiknya selalu begitu tenang, seluruh orang memiliki temperamen yang ringan, yang disebabkan oleh karakter alaminya. Ini tidak seperti Mengkir yang seperti mimpi yang mempraktikkan Taoisme tidak memakan kembang api manusia, juga tidak seperti Li Ruolan yang menenangkan sebagai elegan dan peri, temperamen Nalan Ruoshui yang berdebu dan ringan itu damai dan tak tertahankan. Tetap dekat. Jika Ruoshui, aku benar-benar tidak berharap bertemu denganmu di sini, kata Chen Nan dengan emosi. Ya, aku tidak menyangka kamu datang ke sini dengan naga aneh.
Nalan Ruoshui meninggalkan kota kekaisaran kerajaan Chu setelah upacara pernikahan pada hari itu. Dia melakukan perjalanan di antara gunung-gunung dan sungai-sungai terkenal di daratan timur, memetik tumbuhan dan alkimia, dan menghabiskan masa damai. Belum lama ini, saya datang ke Gunung Lingshan yang terkenal di kerajaan Jin dan menemukan lembah kecil yang indah ini, dan secara bertahap memiliki gagasan pengasingan, dan kemudian benar-benar menetap di sini. Keduanya secara singkat memperkenalkan situasi masing-masing setelah perpisahan. Pengalaman Chen Nan penuh dengan kegembiraan. Setelah mendengarkan dengan tenang Nalan Ruoshui, dia berkata, kamu dan aku seperti orang-orang dari dua dunia. Chen Nan terdiam beberapa saat, dan aku tidak tahu harus berkata apa. Jalan air Naranru, kondisi fisik Anda sangat buruk, saya beri Anda obat, tolong segera minum. Chen Nan tinggal di lembah Xiaogu. Alasan mengapa dia begitu lemah adalah karena nama aslinya diserap oleh Neitiandi untuk sebagian besar waktu. Sekarang dia harus mengurusnya. Tinggal di lembah kecil yang begitu indah, Chen Nan merasa sangat damai dan damai. Dia telah berlarian untuk waktu yang lama, dan telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang, kehidupan yang damai seperti itu adalah kenikmatan terbesar baginya. Dia merasa sangat lelah, jika dia bisa menghabiskan seluruh hidupnya di lembah kecil ini, itu akan menjadi pilihan yang baik. Rufun menghilang setelah mengirimnya ke sini, dan tidak ada jejak yang terlihat selama beberapa hari. Selama beberapa hari, Chen Nan pergi ke Nalan Ruoshui untuk mengumpulkan obat di siang hari, dan perlahan-lahan menjelajahi dunia batinnya di malam hari. Meskipun ia belum menemukan cara untuk memulihkan hidupnya dari dunia kecil itu, ia tidak terburu-buru. Dia menikmati kehidupan yang begitu sederhana. Saya menyaksikan bunga-bunga bermekaran di depan lapangan, dan mengikuti awan dan awan. Nalan Ruoshui harus meminum obat setiap hari, dan Chen Nan mengikutinya. Kehidupan seperti ini alami dan damai baginya. Dia tidak bertanya kepada Chen Nan kapan dia akan pergi. Sekarang dia tampaknya menganggap segalanya sangat ringan. Dia biasanya meneliti farmakologi pada hari kerja. Dia berulang kali mempertimbangkan buku pegangan medis yang tebal, dan terus-menerus menyiapkan, menguji, dan meningkatkan resep. Setelah reuni, benar-benar tidak ada ombak. Keduanya tinggal di lembah kecil ini, sangat damai dan harmonis, dan sepertinya semuanya dalam keheningan. Selama hari-hari pengasingan di Chenan, wilayah timur mendidih. 5 Tuan Chenan, Changming Timur, Li Ruolan, Mengker, dan Du Hao, berita tentang perang telah menyebar ke seluruh dunia latihan. Setelah deskripsi orang-orang yang cukup beruntung untuk melihat perang ini, dunia latihan terkejut. Kultivasi dari 5 tuan muda itu dapat digambarkan sebagai tidak dapat diprediksi. Beberapa waktu yang lalu, Du Hao mengeluarkan angin dan ingin menempatkan kaisar di bawah Dongtu, tetapi pada akhirnya itu tidak mungkin. Kali ini, Li Ruolan dengan sungguh-sungguh mengumumkan kepada para praktisi bahwa perang generasi kaisar yang lebih muda akan diadakan di luar ibu kota kerajaan Jin 1 bulan kemudian. Selamat datang semua praktisi dari seluruh dunia untuk menonton pertempuran, dan menyambut semua yang muda dan kuat untuk bergabung dalam perang. Pengumuman ini menyebabkan kegemparan di dunia latihan, yang tidak hanya mengejutkan timur, tetapi juga langsung menyebar ke barat. Banyak penguasa tanah barat sedang berada di jalan, bersiap untuk menonton pertandingan yang disebut Perang Kaisar di Dongtu. Pengaruh Perang Kaisar semakin besar, dan telah menyebar ke seluruh dunia selama beberapa hari, tidak hanya diketahui oleh para praktisi, tetapi juga para pangeran raja dan bahkan banyak orang telah mendengar desas-desus ini. Para pangeran dan bangsawan dari banyak negara di timur dan barat sudah mulai bersiap-siap untuk menyaksikan pertempuran kaisar yang telah berusia seabad ini, dan ingin melihat siapa kaisar generasi muda penyu timur dan siapa yang sebenarnya paling kuat. Dengan meningkatnya pengaruh perang ini, Li Ruolan memutuskan untuk menunda perang kekaisaran setelah berkonsultasi dengan keluarganya. Pertama, karena semua orang di ladang kultivasi situ terlalu jauh dari kerajaan Jin, beberapa orang tidak dapat bergegas ke tempat kejadian untuk menyaksikan pertempuran di hari perang. Yang kedua adalah bahwa keluarga Du dan keluarga Li melewati udara, dan mundur Du Hao belum keluar, perlu menunggu beberapa saat. Kekalahan Du Hao untuk Chenan dan kemudian ke Changming Timur tidak hanya membuatnya merasa sangat terhina, tetapi juga membuat keluarga Du, yang dikenal sebagai Turk Timur, merasa bosan. Ketika generasi tua keluarga Du tidak bisa keluar dari Dujia Suanji, mereka hanya bisa mengandalkan generasi muda untuk menunjukkan kekuatan mereka yang kuat kepada dunia, yang membuktikan bahwa keluarga Du layak mendapatkan gelar keluarga kerajaan timur. Terakhir kali tertunda 1 bulan, dan pertempuran para kaisar dijadwalkan akan diadakan di luar ibu kota Jin setelah 2 bulan. Seluruh dunia praktik naik turun, dan semua orang membicarakan perang kekaisaran yang akan segera dimulai. Tidak ada keraguan bahwa industri budidaya tanah timur saat ini sangat kuat, dan ada 5 tuan muda yang akan membobol bidang ke-6, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Sekarang situasinya bergejolak, dan semua orang telah meramalkan perang hitam legendaris. Tampaknya telah meletus dengan tenang. Dalam teori populer para praktisi, pertempuran kaisar belum dimulai, dan 5 kaisar telah diadili terlebih dahulu. Dalam 2 bulan terakhir, wanita gila militan Li Ruolan telah menantang dengan gila para tuan di wilayah kultivasi timur. Ini tidak terkalahkan. Wanita gila ini sekarang telah disebut Kaisar Perang. Peri Mengker, yang berjalan keluar dari situs suci kuno di Dantai, memiliki reputasi yang sangat tinggi di wilayah timur. Kultivasinya yang sangat baik dan temperamen tidak memakan kembang api manusia membuatnya mendapatkan gelar Kaisar Abadi. Master misterius dari Jalan Ajaib, Dongfang Changming, adalah pembangkit tenaga listrik muda misterius yang tiada taranya.
Master Iblis yang telah lama hilang menyerang langit dan menyerang langit, menerangi tanah di tanah timur seperti komet melintasi langit. Dia bangkit dengan cepat dalam 2 bulan terakhir, dari tempat yang sangat dingin di bagian paling utara wilayah timur ke selatan, dan itu adalah perlawanan sekali dalam waktu. Selain itu, karena kemenangan Du Hao, seorang ahli jenius dari keluarga Du, dia sangat terkejut, dikenal sebagai Iblis Kaisar. Du Hao berasal dari kura-kura timur. Misteri dan mengerikan keluarga yang kuat ini membuat semua sekolah Dongtu menjadi sangat gelisah. Seperti yang dapat dilihat dari sedikit legenda dalam sejarah budidaya, ini adalah yang kuat yang dapat membuat seluruh bumi timur bergetar. Keluarga, penguasa jenius dari keluarga semacam itu, kekuatannya bisa dibayangkan. Du Hao telah bertarung melawan 3 pemuda kuat top dari Chen Nan, Meng Qir dan Dongfang Changming berturut-turut, meskipun mereka memiliki 1 hasil imbang dan 2 kekalahan, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan lebih karena legenda, jenius sombong dan berbakat ini telah meninggalkan latihan asli dan memperbaiki mantra setan darah yang mengerikan, yang disebut Kaisar Darah. Chen Nan, seorang anak muda yang fantastis yang tidak memiliki seorang pun yang tahu gurunya, telah menyebabkan badai tak berujung sejak debutnya dan memenggal banyak orang kuat urutan kelima, yang dikenal sebagai bintang tanpa batas baru-baru ini. Ia bahkan lebih kuat keluarga Du Turels Timur di timur memiliki tabrakan yang sengit dan membunuh tuan-tuan keluarga Du dengan kekuatan mereka yang tiada taranya. Ini adalah figur pertama di daratan saat ini. Mengenai gelarnya, ada perselisihan di antara praktisi. Seseorang pernah menyarankan bahwa nama Kaisar Iblis dari Changming Timur harus diberikan kepada Chen Nan, karena baik dia sendiri maupun keterampilannya yang mendalam tidak lebih ajaib. Diusulkan juga bahwa ia harus disebut Kaisar Darah. Di ibu kota Jin, ia melawan pasukan 1.000 orang, membagi ratusan orang menjadi mayat, dan di kota berdosa yang terdiri dari 100.000 gunung, ia membuat raksasa dan menghancurkan ratusan tuan. Ada lebih banyak pembudidaya daripada 4 kaisar lainnya, dan lebih cocok disebut Kaisar Darah daripada Du Hao. Yang lain berpikir dia harus disebut Kaisar Perang. Banyak orang berpikir bahwa kegilaan Chen Nan lebih mengerikan daripada Li Ruolan. Dia dulu gila di bidang budidaya tanah barat, mengalahkan 8 tuan yang tiada taranya dalam 1 hari, membuat seluruh film dunia latihan terguncang. Akhirnya, pendapat lebih banyak orang cenderung, dan mereka disebut Kaisar Pertama Dongtu. Di mata orang barat, Chen Nan datang dari timur, dan sekali menyebar dengan marah di barat, tidak berlebihan untuk menganggapnya sebagai kaisar generasi muda penyu timur, yaitu Kaisar Timur. Di mata orang-orang timur, Chen Nan menempati urutan pertama terlepas dari kekuatannya yang sebenarnya, tetapi badai yang diprovokasi jauh di atas 4 lainnya. Untuk saat ini, tidak berlebihan untuk menyebutnya kaisar pertama generasi muda Dongtu. Itu adalah seorang kaisar. Jadi, pada akhirnya, Chen Nan dipanggil sebagai kaisar Tanah Timur. Ada banyak pasang surut di dunia latihan, dan perang kekaisaran dengan cakupan besar akan segera dipentaskan, yang disebut tuan muda pertama di dunia ini akan dilahirkan dengan kekuatan nyata. Namun, yang paling perlu dilakukan Chen Nan sekarang adalah mengembalikan keterampilannya sesegera mungkin, jika mungkin, langsung ke seluruh dunia. Setelah 7 atau 8 hari tenang, Zijin Shenlong yang hilang akhirnya muncul, tetapi Chen Nan terkejut melihatnya. Aku belum melihatnya selama beberapa hari, naga bajingan itu sangat malu, armor naga ungu emas asli yang berkilauan hitam hangus, sepertinya telah tersambar petir, mata naga juga hitam. Oh, aku sangat terluka, aku sangat marah. Apa yang salah? Chen Nan sedikit terkejut, dan bertanya, itu benar-benar dipukuli dalam tampilan ini. Orang kuat macam apa yang kamu temui? Oh, ini benar-benar menyakitkan Paman Naga. Zijin Shenlong semakin kecil, dan itu sekitar 1 kaki panjang, dan kemudian berjalan keluar dari Naran Ruo Shui di rumah dengan bisikan, berkata, Nona Nalan dengan cepat menghapusku sedikit salep, saya mengambil risiko untuk Anda, tahu bahwa Anda suka bermain-main dengan herbal dan bersiap untuk mengirim Anda sepotong kebun obat, dan ternyata seperti ini. Petik 2. Beberapa hari yang lalu, Zijin Shenlong membawa Chen Nan yang tidak sadarkan diri ke sekitar Gunung Lingshan ini. Tiba-tiba dia merasa sangat akrab. Melihat ke belakang dengan hati-hati, dia tiba-tiba menyadari bahwa tempat ini sebenarnya adalah sarang lamanya. Dulu tinggal di sini untuk waktu yang lama. Saat ini, ia segera menyelam. Saat pegunungan berputar, secara tidak sengaja melihat lembah kecil tempat Nalan Ruo Shui tinggal. Sosok yang ada bergetar dan segera bergegas melewatinya. Bagaimanapun, itu adalah naga. Jika merawat Chen Nan membuatnya sakit kepala, bajingan tua itu akan secara paksa menculik orang-orang di lembah kecil untuk mengunjungi dan melindungi Chen Nan. Ketika Zijin Shenlong bergegas ke lembah kecil, dia benar-benar mengejutkan Nalan Ruo Shui. Ketika dia melihat Chen Nan di belakang naga, dia tidak bisa membantu tetapi berseru, Chen Nan. Naga aneh yang kau lepaskan dia segera. Petik 2. Pada titik ini, Triple Dragon telah memahami bahwa wanita di depannya dan Chen Nan adalah pengetahuan lama, yang lebih baik untuk itu, dan menyelamatkan masalah penculikan secara paksa. Pada saat itu, secara singkat memperkenalkan hubungan dengan Chen Nan dan memberikan Chen Nan ke Nalan Ruo Shui. Zijin Shenlong tinggal di sini untuk waktu yang lama. Sekarang Nalan Ruo Shui sangat mahir dalam bidang farmakologi, dan memahami bahwa dia ada di sini di pengasingan untuk belajar kedokteran. Kemudian, dari mulut Chen Lanruo diketahui bahwa vitalitas Chen Nan terluka parah. Jika obat mujarab digunakan sebagai obat, dia bisa membiarkan Chen Nan pulih sesegera mungkin. Pada saat ini, naga bajingan tidak berkata apa-apa, dan naga ilahi terbang dengan ekor besar.
Dia ingat sarang lamanya, di mana ada harta karun, dan beberapa barang miliknya disembunyikan di sana. Selain itu, bajingan tua itu telah menanam kebun ramuan Ganoderma lucidum tahun itu, dan sekarang telah berlalu selama ribuan tahun. Jika rumput peri itu masih, saat aku memikirkan ini, naga bajingan itu tumpah. Namun, yang membuatnya lebih sakit kepala adalah ketika pergi, ia menempatkan arai petir psikedelik dengan kekuatan besar, karena kekuatan magisnya belum sepenuhnya pulih, tidak yakin bahwa ia dapat menghancurkan formasi tersebut. Tapi godaan eliksir Xianzi sangat besar. Zijin Shenlong bertekad untuk menemukan sarang Lao untuk menerobos. Selama ribuan tahun, meskipun pegunungan ini telah mengalami beberapa perubahan karena pergerakan kerak, naga bajingan dengan cepat menemukan itu ditutup. Lembah itu, pada saat itu, naga bajingan juga berperan penting di antara setan-setan wilayah timur, dan kekuatannya tak terduga. Dapat dibayangkan bahwa formasi yang digunakan pada saat itu dapat dibayangkan. Orang biasa mengatakan bahwa sulit untuk menemukan tempat rahasia ini, yaitu, sangat tidak disengaja untuk masuk ke tempat ini, dan sulit untuk memecah formasi ke lembah. Setelah Zijin Shenlong keluar dari sarang lama, dia pertama kali mencoba untuk waktu yang lama. Jarum besar yang bekerja dengan menyerap esensi langit dan bumi tidak gagal, dia berpuas diri dan sakit kepala. Meskipun akrab dengan formasi, menghancurkan formasi terkadang membutuhkan keterampilan yang kuat untuk menghapus formasi tertentu. Itu hanya menembus gerbang arai pertama, dan dipotong oleh kekuatan guntur dan kilat yang dikumpulkan oleh arai besar. Namun, naga bajingan tidak mau menyerah sama sekali. Sekarang dia adalah pria paling resisten di dunia, dengan baju besi basaltik, selama itu bukan serangan fatal, itu bisa bertahan. Dengan cara ini, Zijin Shenlong mulai secara paksa memberanikan diri untuk memecahkan barisan. Ketika berteriak dan menjerit, ia mengalami guntur dan kilat. Butuh waktu 3 hari. Ia menerobos 15 gerbang, tetapi ketika tiba di sini, ia sedikit takut. Itu hampir dimasak oleh kekuatan guntur dan kilat yang terkandung dalam arai besar. Ketika dia ragu-ragu atau bahkan menarik diri, dia teringat sesuatu yang menyakitkan. Arai besar menyerap semangat dunia dan mampu mengatur diri sendiri dan mempertahankannya. Arai yang rusak hampir pulih, dan naga bajingan itu sangat marah sehingga dia ingin mengenai tanah. Sambil meratap mengapa arai besar begitu sesat di masa lalu, ia memarahi dewa kuno yang menyegelnya dan wanita di batu Gyokrui yang menyerapnya. Selama 7 atau 8 hari terakhir, bagi Zijin Shenlong, ini benar-benar seperti berada di api penyucian. Ia harus dibombardir dengan kilat setidaknya 100 kali sehari, yaitu, pria yang hidupnya lebih kuat daripada kecoa bisa bertahan. Ketika Zijin Shenlong akhirnya masuk dan memecahkan gerbang tengah arai besar, dia melepaskan tenggorokannya dan memarahi keras, melampiaskan kemarahannya, tetapi memarahi dan memarahinya akan membuatnya merasa lemah. Ya, memarahi diri sendiri berarti memarahi diri sendiri. Melihat penurunan Zijin Shenlong, Chen Nan tertawa tanpa henti, yang membuat naga bajingan sangat tertekan. Ketika Chen Nan dan Nalan Ruoshui dibawa oleh Zijin Shenlong, mereka semua merasa sedikit terkejut setelah datang ke lembah naga ini. Lembah kecil ini lebih indah dari kediaman Nalan Ruoshui. Seluruh lembah penuh dengan aura. Bunga dan tanaman di sini adalah Ganoderma lucidum dan rumput peri yang telah dibiarkan selama bertahun-tahun. Nalan Ruoshui sangat senang bahwa ramuan ini terlalu berharga baginya. Namun, naga bajingan meratapi lagi dan lagi, karena meskipun ada banyak Ganoderma lucidum dan rumput peri, setiap tanaman belum tumbuh lebih dari 100 tahun, dan tidak ada yang bisa masuk ke matanya. Oh, aku sangat marah pada naga, kesalahan besar, pelarian sialan, mengapa aku meletakkan formasi sialan ini saat itu, aku marah. Chen Nan dan Nalan Ruoshui mengetahui penyebab sakit hati mereka melalui penjelasan tentang Roof Dragon. Di jajaran besar Zijin Shenlong tahun itu, tangan para anggota sepenuhnya digerakkan oleh penyerapan diri dari esensi dunia. Terlepas dari lingkungan di sekitar arai besar, metode arai jahat menjarah roh-roh dunia sekitarnya secara paksa. Xianzi Lingcao yang dibudidayakan di Dazen adalah semua roh yang menyerap esensi dunia. Semakin lama periode pertumbuhan, semakin banyak esensi dunia diperlukan. Akibatnya, situasi terjadi kemudian. Dazen dan rumput di lembah bersaing untuk semangat dunia pada saat yang sama, dan hasilnya bisa dibayangkan. Bagaimana rumput ini bisa bersaing untuk pertempuran besar? Ketika roh-roh pada hari itu tidak dapat memuaskan ratusan tahun rumput roh itu, mereka hanya bisa mati perlahan. Dan tahun pertumbuhan terbatas, dan rumput abadi dengan kepadatan aura rendah tidak terpengaruh, dan mereka dapat terus tumbuh sampai hari ketika Jingki tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, perlahan-lahan akan layu. Hari demi hari, tahun demi tahun, meskipun ribuan tahun telah berlalu, tidak pernah ada rumput roh berusia lebih dari 100 tahun di lembah kecil ini, belum lagi rumput peri luar biasa ribuan tahun. Oh, Paman Naga benar-benar ingin menabrak dinding. Zijin Shenlong benar-benar menyesalinya. Dan, ayolah, tanpa susunan pelindung yang besar ini, para pengumpul obat itu mungkin sudah pindah ke sini sejak lama, dan bagaimana jika rumput abadi terbaik dihitung? Lingshan ini memiliki banyak burung dan binatang langka, beberapa makhluk roh pasti akan menemukan di sini, bagaimana saya bisa menunggu? Anda untuk mengambilnya. Petik 2. Ini juga benar, Zijin Shenlong agak berkecil hati. Nalan Ruoshui sangat senang, wajahnya penuh senyum, dan dia terus memeriksa di lembah. Dia tidak berharap bahwa Zijin Shenlong akan memberinya hadiah seperti itu, yang merupakan harta yang sangat besar baginya.
Melihat bahwa Nalan Ruoshui sangat bersemangat, Chen Nan juga agak bahagia untuknya, memuji Zijin Shenlong karena tindakan kebaikan yang langka. Melihat Nalan Ruoshui berjalan ke kedalaman semak herba, Chen Nan berkata kepada Zijin Shenlong, "Baiklah, Loah, ini sarang lama Anda, tidak akan hanya ada bunga dan tanaman ini, tidakkah Anda memiliki harta? Oh, aku akan tahu apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu membuka mulutmu. Paman Long bukan orang kikir, ayo pergi dan biarkan kamu melihat harta karunku." Zijin Shenlong memimpin jalan, berjalan melalui taman wewangian harum, melintasi sungai seperti sabuk giok, dan kemudian melewati hutan buah harum, yang membawa Chen Nan ke sebuah gua kuno. Naga bajingan itu mengibaskan ekornya dengan keras, dan dengan keras, dia memompa 10.000 batu kati yang diblokir di pintu masuk gua, dan cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba muncul di mata Chen Nan. Dia segera tercengang. Apakah bocah itu tercengang? Hei, apa itu ngiler? Zijin Shenlong bangga. Liu Yu. Chen Nan memukul keras naga ungu raksasanya dan berkata, ini adalah harta karunmu. Kamu terlalu murahan, bagaimana semua koin emas, batangan emas? Bagaimana menurutmu kamu juga seorang Divine Dragon? Kupikir ada beberapa hal seperti pedang dan pedang magis. Legenda mengatakan bahwa naga barat memiliki hobi mengumpulkan harta, kau seharusnya tidak suka benda-benda berkilauan seperti mereka, kau bahkan tidak memiliki cermin kaca dan barang-barang lainnya. Apakah Anda sudah mengumpulkan semuanya di sini? Petik 2. Naga kasar jarang menunjukkan ekspresi malu, tetapi ketika orang ini Zijin tersumbat, itu tidak akan berubah menjadi merah, tetapi hanya hitam. Ia memiliki wajah hitam, malu dan berkata, "Yah, jujur saja, aku belum mencobanya dengan hati-hati tumpukan barang-barang ini. Ketika saya berada di barat, saya mendengar bahwa setiap naga di barat memiliki harta. Akibatnya, saya diam-diam melindungi 2 dari mereka, ditambah menjarah 1, dan saya mengirim tas besar dan tas kecil di sini. Sebenarnya, bukan sesuatu yang saya kumpulkan secara pribadi." Petik 2. Chen Nan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Naga bajingan ini benar-benar hal pribadi di masa lalu. Dia mencuri harta dari 2 naga dan menjarah 1. Kamu terlalu berbakat. Chen Nan hanya bisa menghela nafas. Zijin Shenlong berkata dengan sedikit canggung, jangan menertawakanku, nak, jika kamu tahu rumah naga mana yang Paman Long lindungi, kamu tidak bisa tertawa. Ceritakan padaku ceritanya. Harta naga ilahi pertama yang saya kunjungi adalah naga ilahi beraneka warna milik barat. Orang ini panjang dan penuh warna. Meskipun aneh, dikatakan sebagai salah satu dari 10 tuan teratas klan naga barat pada waktu itu. Sangat terkenal di klan naga. Harta naga kedua yang saya lindungi adalah sarang tua naga emas di barat, seorang lelaki dengan 3 kepala, yang dapat melepaskan 3 jenis sihir mantra naga terlarang pada saat yang sama, yang dikenal sebagai jenius tak terkalahkan dari naga barat. Naga perak yang saya rampas lebih besar, dan merupakan putri bungsu dari naga kuno, Kunde, tuan pertama dari keluarga naga barat. Petik 2. Lemah. Chen Nan benar-benar tercengang. Pria ini benar-benar berani dan sombong. Semua pria seperti ini yang berasal dari sumber yang sangat besar. Itu benar-benar bukan pembuat onar biasa. Dia diam-diam menyeka keringat dingin dan berkata pada dirinya sendiri, untungnya, aku tidak membawamu ke barat terakhir kali. Jika kamu membiarkan naga abnormal. Mengetahui berita itu, aku khawatir aku harus mati 10.000 kali. Mendengar ini, Zijin Shenlong tiba-tiba merasa seperti bola kempes. Itu mendesah lesu, oh, aku sangat berani pada saat itu, dan pada saat itu kecepatanku adalah yang terbaik di dunia, jadi aku tidak peduli. Sekarang, wow, aku harus ditabrak oleh salah satu dari mereka. Tapi semoga mereka semua naik ke alam, jika tidak mereka akan memukul mereka cepat atau lambat, itu benar-benar menyakitkan Faucet. Petik 2. Chen Nan merasa benar-benar menangis dan tertawa tentang sejarah gemilang Zijin Shenlong. Bisa dibayangkan bajingan tua itu konyol. Dia berjalan ke dalam gua kuno, dan matanya penuh cahaya keemasan. Tumpukan harta itu benar-benar cukup. Gua kuno itu sangat dalam. Begitu banyak emas yang tidak tahu nilai geometri. Namun, satu hal yang pasti, itu tidak akan pernah kurang dari perbendaharaan sebuah negara. Zijin Shenlong terbang setelah menjadi lebih kecil. Dia menarik pedang emas dari tumpukan koin emas dan berkata, hei, tidak ada senjata di sini. Chen Nan mengambilnya dan menjentikkannya dengan jarinya, dan pedang emas itu putus. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, hanya hiasan. Faktanya, Si Wei tidak membutuhkan pedang di levelnya. Alasan mengapa Chen Nan datang terutama adalah untuk mencobanya dan melihat apakah dia bisa menemukan beberapa harta peri yang mirip dengan panah penembakan matahari, setelah semua ini adalah harta naga. Nostalgia, betapa mudahnya pada waktu itu, biarkan aku berkeliaran di langit dan bumi, dan neneknya. Sangat mudah untuk keluar dari masalah dan benar-benar diperbaiki. Zijin Shenlong menghela nafas dengan ketidakpuasan, dia menunjuk ke Chen Nan sepotong besar harta, berkata, ya, tumpukan harta ini dirampok dari naga perak yang sangat besar. Naga perak berubah menjadi dewasa. Ini benar-benar indah. Itu benar-benar melampaui matahari dan bulan di langit. Sangat disayangkan bahwa citra tubuh sedikit lebih buruk, sayangnya, itu adalah penyakit umum naga barat, dan tubuhnya terlalu kembung, dan itu terlihat seperti kadal besar. Petik 2. Seseorang kembung, mungkin mereka mengatakan kamu kurus seperti tongkat, mungkin kamu adalah ular berkaki 4. Bagaimana kamu tahu? Chen Nan tertawa, dan kemudian beberapa ragu, apakah Anda benar-benar akan terjadi pada naga perak itu?
Bagaimana bisa? Zijin Shenlong jarang menunjukkan rasa malu, berkata, ini Lao Su adalah dewa kuno Hunde, bahkan di barat, bahkan dewa Dharma dan dewa pertempuran tidak berani memprovokasi Tuhan, bajingan tua itu tidak ada bandingannya. Seorang lelaki yang keras kepala, tidak mungkin putrinya menikahi ras lain. Selain itu, aku adalah naga yang sangat setia, bagaimana mungkin itu terjadi dengan naga perak barat, aku hanya suka naga putih kecil pada waktu itu. Petik 2. Aneh, apa yang kamu katakan sangat tidak terorganisir. Lupakan, aku tidak akan memaksamu lagi. Chenan mulai menjalankan Suan Gong, mencari-cari di tumpukan harta yang sangat besar ini, dan banyak koin emas, batangan emas, barang antik melayang, di dalam gua cahaya bersinar. Tiba-tiba, Chenan dengan tajam menangkap gelombang aneh. Dia membanting tangan naga dengan gelombang keras, melewati benda-benda emas berat, dan telapak tangan emas besar meraih beberapa senjata, dengan pisau panjang yang tajam, dan pedang yang bersinar. Sekilas, dia tahu itu adalah senjata ajaib, tetapi Chenan menyadari bahwa sedikit fluktuasi bukan dari senjata-senjata ini. Dia tahu bahwa harta yang dia butuhkan mungkin disembunyikan di sini. Naga bajingan itu terbang mendekat dan berteriak, tidak ada harta. Senjata sihir ini kurang dari tombak yang dicat Fangtian yang Anda gunakan sebelumnya. Pedang ini jelas merupakan harta di bumi. Beberapa tentara magis jelas merupakan mahakarya dari senjata utama, tetapi sekarang Chenan tidak dapat menggunakannya sama sekali. Di barat, ia diracuni secara diam-diam oleh Mengker di barat, jatuh ke tebing, dan tombak Fang Tianhua jatuh ke sungai. Setelah ia memulihkan ingatannya tidak melihat sama sekali. Sekarang, senjata dengan urutan yang sama ada di depannya, dan dia tidak memiliki godaan sama sekali. Chenan melambaikan penangkap naga dan mendorong harta di depannya ke kedua sisi. Dia berjalan ke kedalaman gua kuno, dan telapak emas besar penangkap naga diubah menjadi harta ini. Di bagian terdalam dari gua kuno, banyak benda emas jatuh ke celah telapak tangan besar, dan akhirnya hanya sepotong seukuran tamparan yang tersisa di telapak tangan besar itu. Semuanya biru tua, seperti emas, seperti kayu, dan bobrok, dan penuh dengan retakan, seolah-olah akan pecah kapan saja, dan itu menunjukkan suasana yang aneh dan sunyi. Pada pandangan pertama, itu adalah barang antik yang super tua. Chenan memegangnya di telapak tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Dia merasa sangat aneh. Dia merasakan fluktuasi dari serpihan ini pada jarak yang begitu jauh, tapi sekarang dia tidak bisa merasakan apapun di tangannya. Bahan ini bukan emas atau kayu. Saya tidak tahu dari apa bahan itu dibuat. Awalnya ukiran dengan beberapa pola kuno, tetapi karena saya tidak tahu apa kerusakan yang diderita, retak muncul dan saya akan menenggelamkan pola-pola itu, teksturnya tidak bisa lagi terlihat jelas. Oh, tertawa naga, kalian tidak akan melihat bagian yang rusak ini, kan? Aku menemukannya di tumpukan harta naga perak. Aku tidak berharap putri dewa kuno naga kun begitu pelit. Saya tidak ingin membuang segala jenis papan kayu yang rusak. Setelah saya menemukannya, saya melemparkannya ke bagian terdalam gua. Petik 2. Apakah kamu yakin ini papan yang rusak? Chenan bertanya. Zijin Shenlong meraihnya, menimbangnya, dan berkata, sepertinya tidak. Yah, seharusnya tidak. Sudah lebih dari 1000 tahun. Jika itu papan kayu yang rusak, itu pasti sudah membusuk. Hei, ini benar-benar aneh. Apa bahannya? Bagaimana dengan itu? Petik 2. Chenan mengambil potongan itu dari awal, membaliknya, dan menjadi lebih akrab dengannya. Dia bertanya pada Rufian Dragon dan berkata, kamu mengatakan bahwa naga perak adalah putri dewa kuno naga Kunde. Ya, ada apa? Chenan Dao, saya merasa karya ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Saya ingin tahu apakah Kunde memberi putrinya harta berharga. Oh, haha, menertawakan naga, kehancuran ini juga merupakan harta. Paman Long menghembuskan napas dan bisa meledakkannya. Kamu bisa melihatnya berkeping-keping, dan bahkan jika ada ratusan retakan, itu bisa pecah kapan saja. Zijin Shenlong mencibir. Sungguh, tolong datang dan tiuplah. Chenan menjepit ujung potongan ini dengan 2 jari dan berkata, kamu juga bisa mencobanya dengan cakar naga yang menurutmu tidak bisa dihancurkan. Apakah kamu tidak bercanda? Meskipun Zijin Shenlong mengatakannya, dia tanpa basa-basi mengulurkan cakarnya dan mengetuk keras lembar itu. Dengan suara, dang, serpihan non-emas dan non-kayu membuat suara yang tajam, bergetar di bawah dampak kekuatan naga yang kuat, dan tidak berubah menjadi abu terbang seperti yang diharapkan oleh naga ungu dan emas. Ini benar-benar jahat. Aku akan mencoba lagi. Zijin Shenlong mengambil potongan itu dari tangan Chenan dan memegangnya dengan kuat di cakarnya, tetapi memegangnya 3 kali berturut-turut dan masih tidak mematahkannya. Ini benar-benar aneh. Zijin Shenlong merasa wajahnya tidak bisa menahan, dan mulai memusatkan semua kekuatan naga. Sinar emas ungu bergegas ke cakar naga dan dengan cepat bergegas menuju serpihan. Cahaya emas ungu di gua kuno itu hebat, tetapi bagian yang tampak penuh retakan masih sama, tanpa perubahan apapun. Wajah tua Rufian Dragon hitam dan malu, hal ini benar-benar aneh. Terlalu jahat untuk bisa mematahkannya dengan kekuatan naga ilahi saya. Chenan Dao, saya mencobanya segera setelah saya mendapatkannya. Bagian ini tampaknya rusak, tapi itu berkali-kali lebih kuat daripada pisau senjata sihir sekarang tidak dapat rusak sama sekali. Tidak apa. Petik 2. Tidak heran naga perak menggunakannya sebagai koleksi harta karun, itu benar-benar bukan produk biasa. Yah, aku ingat bahwa benda ini tampaknya ditemukan dari dada naga perak. Tidak, tulang rusuk, ini adalah benda yang sangat erat.
Aku sangat ceroboh. Aku melemparkannya ke bagian terdalam dari gua kuno ini sebagai sobekan. Petik 2. Chen Nandao menilai dari pola kuno pada serpihan cepat ini, seharusnya item dari zaman kuno atau bahkan lebih jauh, jadi saya bertanya-tanya apakah itu adalah hadiah khusus dari Dewa Kuno Naga Pasir kepada putrinya. Petik 2. Itu sangat mungkin, kata Zijin Shenlong tegas, kadal tua ini sangat memanjakan putri kecilnya, dan pasti akan ada hal-hal baik untuknya. Bagaimana kekuatan Kunde? Apakah ada harta khusus? Tanya Chen Nan. Kamu benar untuk bertanya pada naga. Orang-orang di dunia biasa telah mendaftarkan kadal tua sebagai legenda mitos. Kecuali untuk keberadaan supernatural saya, pasti tidak akan ada banyak orang yang tahu rahasianya yang berlebihan. Zijin Shenlong memperkenalkan, naga tua itu seharusnya naik ke surga, tetapi orang tua itu tidak tahu apa alasannya, karena dia menolak berjalan di tanah, dan hampir tidak ada kekuatan di barat yang berani memprovokasi dia. Dikatakan bahwa ada satu dewa yang pernah bertarung melawannya, dan naga tua itu baru saja merobek dewa yang bertempur itu menjadi daging cincang. Yah, sebenarnya, itu benar-benar memiliki harta karun. Dikatakan bahwa itu adalah perisai yang tidak dapat dihancurkan oleh dewa surga. Alasan mengapa dia menang begitu mudah, bahwa perisai kuno yang misterius memainkan peran besar. Petik 2.